Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Delviano Sefrinan Jamnar Lampur, atau biasa dipanggil dengan nama Vino. Saya dari Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 2020-24-08-01-339. Di malam hari ini saya ingin menjelaskan sebuah pemrograman Python sederhana yang menggunakan database lokal atau SQLite atau SQLite yang biasa orang sebut. Di malam hari ini saya membuat pemrograman seperti tambah data, seperti nama NIM, nama lengkap, jurusannya apa, dan setelah itu kita bisa mengedit data tersebut lalu bisa disimpan. Tetapi pemrograman ini menggunakan database lokal yang disimpan di dalam handphone atau komputer, bukan database online seperti API atau yang Firebase atau yang lainnya. Jadi kita akan menjelaskan tentang codingannya yang sudah saya buat. Di ini import SQLite ini itu adalah sebuah untuk menyimpan data ke dalam database sederhana. Itu yang saya sebutkan tadi, itu adalah database lokal. Lalu dan import tinker ini itu untuk seperti semacam UI yang sudah saya buat dari pemrograman ini. Itu yang ada di Python seperti itu. Jadi kita harus mengimpornya dahulu. Lalu kita akan mungkin masuk ke dalam database setup ini dulu. Ini adalah sebuah codingan untuk membuat database. Jadi berawal dari ini mahasiswa ini. Jadi ini ada jadi saya ulangkan lagi. Jadi ini mahasiswa DB ini adalah sebuah nama kelas untuk database kita bernama mahasiswa.db. Ini sebuah nama kelasnya untuk menyimpan file atau datanya lah, seperti itu kurang lebih. Kalau untuk kursor ini tuh ibaratkan seperti pena untuk menulis atau membaca data dari database. Jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kita sudah menginput sebelumnya, dia tuh kalau misalkan kita mau cari sesuatu dia bisa ngebaca seperti itu contohnya. Jadi kalau misalkan kita ketik keywordnya contohnya nama Vino, jadi dia sudah tahu itu kegunaannya dari kursor. Untuk yang ini tuh create table ini tuh seperti perintah dari pemrograman ini untuk membuat table bernama mahasiswa. Kolomnya ada ID, angka unik otomatis seperti nomor urut lah kurang lebih. Name itu teks untuk name mahasiswa. Nama teks untuk nama mahasiswa. Jurusan itu teks untuk jurusan mahasiswa. Commit ini menyimpan perubahan ke database. Jadi kalau misalkan sudah
disimpan oleh kita, ada perubahan di database kita gitu. Jadi disimpan lah di database dengan cara di commit seperti itu. Jadi ini ada, kita masuk ke fungsi tambah data ya. Sebentar. Jadi kita masuk di sini dulu. Fungsi tambah data. Jadi dev simpan data ini tuh contohnya kita pada saat kita masukkan NIM, nama, jurusan, itu nanti pas tambah datanya itu nanti kita masukkan NIM, nama, jurusan, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tidak mengisi salah satunya, contohnya kita mengisi hanya nama dan NIM aja, jadi jurusannya tidak diisi, jadi nanti dia akan memunculkan pesan peringatan semua field harus diisi. Jadi tidak ada yang tidak ada yang tidak diisi, jadi semuanya harus diisi. Cursor execute ini itu sebagai masukkan data ke dalam tabel mahasiswa di database. Nanti dia akan menyimpan perubahan ke database-nya. Seperti itu. Untuk message box show info ini itu sukses dan berhasil kalau misalkan data sudah masuk dan berhasil, dia akan memunculkan message seperti ini. Jadi semacam apa ya dibilang ya, message gitulah. Jadi bahwa nanti dia akan dia nanti akan memunculkan sebuah notifikasi gitu. Nanti sukses data berhasil ditambahkan. Kita akan masuk ke bagian 4, fungsi halaman daftar. Di dev buka daftar mahasiswa ini tuh jadi dia tuh membuat jendela baru untuk menampilkan daftar mahasiswa gitu. Jadi apa yang udah kita simpan, jadi kan kita pada saat itu kan pada saat login awal tuh kita masukkan NIM, nama, lalu jurusannya apa. Nanti yang akan disimpan, yang sudah tersimpan itu akan menampilkan datanya. Jadi akan ada yang kita tadi sudah simpan datanya seperti itu. Jadi akan menampilkan lah dia. Lalu kita akan lanjut ke fungsi load data ya. Fungsi load data ini itu adalah data-data yang sudah lama itu diambil semua dari database, itu akan ditampilkan di dalam table seperti itu. Nah, ini fungsi edit data itu, jadi kita akan bisa mengedit datanya. Kalau misalkan kita belum, jadi nanti ada sebuah menu mau edit data. Jadi kalau misalkan kita belum milih data yang, contohnya ada 3 data. Kalau misalkan kita belum memilih datanya, ada data A, B, C. Kalau misalkan kita belum memilih datanya, dia akan menunjukkan pesan peringatan bahwa pilih data yang ingin diedit gitu. Seperti itu. Jadi untuk ini itu adalah sebuah jendela baru khusus untuk edit data.
Jadi ada halaman baru untuk mengedit data. Contohnya itu edit data mahasiswa, edit NIM, edit nama, edit jurusan, lalu yang lainnya nanti akan disimpan di sini, simpan edit. Setelah itu nanti setelah disimpan dia akan masuk update-nya ke database. Jadi nanti akan tertutup sendiri jendela edit, lalu kita akan merefresh table, kita lihat hasil yang sudah diedit. Seperti itu. Lalu ada fungsi hapus data. Jadi hapus data ini itu adalah untuk menghapus data yang sudah kita simpan. Contohnya ada data ABC, kita ingin menghapus salah satunya. Jadi saya sudah membuat sebuah menu untuk menghapus datanya. Contohnya data A ingin dihapus, data B ingin dihapus. Seperti itu. Jika sudah terhapus, data akan hilang dari database tersebut. Jadi sudah selesai sampai situ. Ini adalah codingan tentang UI input data awal. Jadi itu pada saat login itu awalnya harus menginput data dari NIM, nama, jurusan. Seperti itu. Nanti akan menambahkan datanya lalu masuk ke database. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum